Assalamualaikum. Tips diet itu banyak yang tembak langsung ke cara nurunin berat, yaitu berat badan, bukan beratnya beban kehidupan. Halah. Tapi kalau mau sukses yang beneran sukses, itu mesti berpikir stabilisasi. Bahkan boleh dibilang, stabilisasi ini lebih penting dari turunnya bobot itu sendiri. Kalau bobot turun dan turun terus tanpa henti, lama-lama bobot kalian nol kan ya? Lenyap kalian dari muka bumi. Malah medeni loh itu. Stabilisasi itu maknanya ada dua. Pertama, stabilisasi dari sisi bobot berat badannya itu, lawan katanya labil dan fluktuatif. Keduanya, stabilisasi dalam arti awet, mantap, sehat, dan tidak rusak, tidak degradasi. Kalau dalam diet kalian mikirnya stabilisasi duluan, actionnya pun akan beda. Insya Allah lebih holistik gitu. Izin ini tidak komprehensif, sekedar beberapa contoh saja, logika berbeda kalau diet itu mikirnya diawali stabilisasi. Pertama nih, minimalkan gula. Reduksi gula tidak menurunkan timbangan, tapi dia menjauhkan dari fatty liver dan serangkaiannya. Nanti bagian mecah lemak itu kan liver, antara lain. Jadi, walau nggak langsung tercermin di timbangan, ini modal awal yang esensial. Yang biasa minum susu manis di pagi hari, atau kopi manis, atau kopi susu, atau minuman kemasan, ganti aja lah sama yang no sugar. Yang masih males, enggan untuk menggusur yang ini, jangan heran nanti kalau dietnya tidak sukses. Yang kedua nih, minimalkan makanan-makanan palsu. Gorengan yang mengandung trans fat, fast food, processed food, dan seterusnya. Ini idem sama gula tadi. Yang ketiga, polakanlah intermittent fasting. Profesor Walter Longo bilang, fasting ini jangan yang berat-berat. Kalau yang berat, seperti 16 jam atau lebih, setiap hari cenderung nyiksa dan susah untuk dijadikan pola hidup atau kebiasaan. Saran dia cuma sekitaran 12 jam saja, tapi terus-terusan. Atau yang seminggu 2-3 kali tapi rutin. Itu tidak akan beneran nurunin berat badan kalau tidak dikombinasi dengan metode diet lain, tapi kita dapat stabilisasinya. Berikutnya lagi, disiplin jadwal makan. Makan sehari 6 kali gitu. Itu nggak terlalu bagus ya, tapi masih mending kalau kalian punya jadwal daripada nggak punya. Disiplin terhadap jadwal ini awalnya dari stabilisasi. Dan jangan diremehkan, ibarat sekolah gitu ya. Sebelum bisa lulus program doktor dari UGM, semua mesti lulus SD dulu kan ya? Nah, disiplin jadwal ini kira-kira itu lulus SD-nya. Berikutnya lagi, suplemen, obat, atau herbal nggak jelas. No, ini jangan dipakai. Yang seperti itu kebanyakan ngantem ginjal loh, merusak dan artinya jauh dari stabilisasi, harus dihindari. Metode lain yang bikin turun drastis, nehi. Kalau turun drastis, naiknya juga bisa drastis. Dipakai olahraga kelas gila-gilaan gitu, atau dibawa puasa 40 hari 40 malam, ya pastilah berat badan turun drastis. Tapi selain ngerusak kayak yang herbal nggak jelas tadi, bikin kita tidak stabil. Sedot lemak gimana? Ini juga tricky. Kalau mau sukses beneran, orang itu habis sedot lemak sekali, segera kerja keras stabilisasi. Kalau yang super ngawur, itu kayak orang-orang kaya obesitas tertentu di Amerika. Sedot lemak, turun bobot, tapi habis itu gagal stabilisasi, balik obesitas lagi, terus sedot lemak lagi, gemuk lagi, gitu aja terus. Hancur ini dunia persilatan. Bukan 1-2 loh yang sedot lemak, tapi kemudian bobotnya balik semula atau bahkan lebih dari semula. Hati-hati. Berikutnya, kalau stagnan, jangan galau. Yang meraktekin intermittent fasting, kelas moderat gitu. Atau yang puasa Ramadan, kalau bener praktekinnya, itu 3 mingguan pertama berat badan turun, tapi habis itu stagnan. Itu tuh bagus, mesti disyukuri. Stagnan ini kan hampir sinonim sama stabil ya. Kalau yang gagal itu, nggak lama setelah turun, dia balik semula. Yo-yo diet itu namanya. Sudah kita bahas, berikutnya pikirkanlah normalisasi mikrobiom atau mikrobiota di perut kita. Kalau kita belum dapat konstelasi mikroba di perut yang optimal, itu segenap usaha bisa berasa sia-sia. Gue ini kok gampang bener sih naik berat badan, padahal nurunin susah. Ada kan ya yang suka ngomong gitu. Itu biasanya problemnya di mikroba di perutnya. Kita udah pernah bahas. Jangan happy dulu kalau turun gara-gara kadar air ngedrop. Turun yang beneran itu biasanya sumbernya pembakaran lemak kan ya, bukan karena kandungan air ngedrop. Kalau udah turun, jangan keburu nafsu ingin turun lebih jauh lagi. Yang sukses dengan diet tertentu atau intermittent fasting gitu ya. Kalau nafsu ingin turun lebih jauh, ujungnya malah gampang membal balik ke semula, bahkan bablas. Sebab tubuh kita punya mekanisme homeostasis yang sudah pernah kita bahas. Daripada mikir untuk segera turun lebih lanjut, seringkali lebih baik untuk memikirkan stabilisasi. Mendapatkan new normal. Biasanya 70 kilo gitu. Kalau new normalnya terus bergerak ke 65, bagus kan ya?
Daripada ngejar turun terus ke 60-61, tapi new normalnya tetap 70. Ini masih labil. Berikutnya lagi, kita ini harus sabar. Stabilisasi itu perlu waktu. Para ahli bilang, untuk stabilisasi apapun, rata-rata manusia itu perlu 90-200 hari. Kita sering lihat kan ya, selama Ramadan orang berhenti rokok, tapi habis lebaran balik ngebul lagi. Karena puasa itu cuma 30 harian. Tapi kalau yang nahan rokoknya itu sampai 200-an hari atau lebih, itu kansnya untuk stop total lebih tinggi, ya kan? Dan kesabaran itu kunci sukses untuk dunia akhirat. Stabilisasi ini bukan afterthought, tapi harus dipikirkan upfront. Ini persis kayak Amerika waktu nyerang Afghanistan. Gulingin aja dulu Taliban, habis itu baru kita mikir stabilisasi. Ujungnya gagal. Yang lebih sukses itu mikir stabilisasinya sudah dari awal banget. Stabilisasi itu juga harus dipikirkan sejak dini. Perempuan gitu banyak yang mulai tumbuh menyamping di umur 40-an. Laki-laki gitu di umur 20-an perutnya udah mulai membuncit. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu kan ya. Mestinya sejak pertama ada tanda-tanda gak beres, sudah langsung introspeksi dan banyak istighfar. Lebih bagus lagi kalau banyak sodakoh sekalian. Kalau yang resah karena gemuk, kenapa langsung mikir nurunin? Why? Mestinya yang pertama dipikir itu stabilisasi. Ukraina gitu diserang Rusia, jangan buru-buru mikir merebut balik wilayahnya. Lebih mudah berpikir defensif dulu. Gimana caranya yang sudah gemuk tidak tambah gemuk? Nah, kalau sudah berhasil stabilisasi 3-4 bulan, barulah memikirkan program penurunan bobot. Dapat turun 2-3 kilo gitu lagi, pikirkanlah stabilisasi. Lebih lama sih dengan cara ini, tapi lebih sustainable dan nggak stressful. Lambat asal selamat. Gitulah kira-kira kalau menurut peribahasa. Nyambung apa enggak nih pakai peribahasa segala. Walaupun nggak ngaruh ketimbangan, jangan dikira nggak penting. Demi dapetin pola hidup sehat gitu. Asupan karbo dibatasi. Makan yang biasanya ngacak sekarang terjadwal. Dan seterusnya. Pas nimbang, ya kok nggak bergeming sih? Jangan putus asa dulu. Semua itu tuh tetap penting untuk stabilisasi. Dan apapun yang penting untuk stabilisasi, itu juga penting untuk suksesnya diet. Kalau yang turun itu massa otot, itu malah uzur. Kalau kita menua, massa otot menurun. Dan kalau massa otot menurun, timbangan juga turun. Tapi dari sudut pandang stabilisasi, ini jelek bukannya bagus. Jadi jangan happy dulu kalau seiring usia, berat badan juga turun. Yang harusnya turun itu massa lemak, bukannya massa otot. Kalau turun drastis karena diabetes, itu juga parah. Diabetes kalau belum komplikasi, bobot naik dan naik, tapi nanti kalau udah memunculkan berbagai komplikasi, bobot akan susut drastis. Nah, kalau itu terjadi, janganlah cingkrak-cingkrak saat timbang badan. Apalagi kalau cingkrak-cingkraknya di atas timbangan, itu timbangannya malah bisa somplak sekalian. Begitulah, kalau gagal stabilisasi, berhasil pun turun bobot, tidak sustainable. Tidak sustainable-nya bisa karena nanti bobotnya akan kembali naik, atau bisa juga tidak sustainable-nya karena kita mempercepat penuaan, mempercepat keusuran. Yang terjebak pada yo-yo diet, pikirkanlah untuk lebih serius stabilisasi. Turun bentar, naik lagi, turun bentar, naik lagi. Kalau kalian mengalami ini, dipastikan kalian belum terlalu menguasai ilmu stabilisasi. Begitu. Itulah sekedar beberapa contoh. Mohon maaf kalau kurang komprehensif. Terima kasih.